kasih Pak Haji sudah hadir. Ini salah satu pengusaha ini Bu, anyaman bambu yang sudah mendunia ini Bu. Pak Haji ini, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama di Galeri Anyaman Bambu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga pada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selain ada anyaman bambu, ada anyaman rotan, kemudian ada juga yang menekuni kerajinan rajut seperti itu dan yang lain-lainnya. Sehingga memang kalau menurut saya ini adalah salah satu wilayah yang mempunyai potensi untuk kita kembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata Bu. Di tahun 2019 itu setengahnya kepala desa yang ada di Kecamatan Lewi Mundik habis masa jabatan, dan terpilih kepala desa baru yang mempunyai motivasi yang sangat luar biasa pada waktu itu, ingin membangun Kecamatan Lewi Mundik ini menjadi kawasan terintegrasi dari pariwisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Pada waktu itu bahkan di musyawarah pembangunan untuk KPD Majalengka itu kita mengusulkan Pak Kadis untuk membuat master plan khusus pariwisata, dan alhamdulillah waktu itu direspon oleh pemerintah Kabupaten Majalengka dengan penyusunan Perda RBTR pada waktu itu. Tetapi COVID-19 kemarin sedikit menghambat laju dari rencana kita untuk menjadikan Lewi Mundik ini menjadi sebuah kawasan wisata. Tapi geliat itu, semangat itu masih ada Bu sampai sekarang, dan mudah-mudahan ini juga kegiatan kita hari ini menjadi salah satu motivasi buat teman-teman semuanya untuk bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi Pak Kubu yang sudah kita susun sebelumnya, yang tidak lain adalah pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat Lewi Mundik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Event, festival budaya. Hampir setiap desa itu ada yang agenda rutinnya bahkan 1 tahun ada yang 2 tahun. Di satu desa itu. Contoh dari mulai kaitannya dengan bercocok tanam ya, zaman dari mulai menanam sampai dengan panen itu ada ritual, ada festival juga. Belum lagi ada festival-festival kaitan dengan hajat desa, ulang tahun desa, dan peristiwa-peristiwa penting. Termasuk di Lewi Mundik ini ada satu makam pahlawan nasional, Kiai Haji Abdul Halim. Iya, di Lewi Mundik. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting seperti haul, dan itu dikemas dalam sebuah festival, dalam event yang luar biasa. Jadi dari sisi budaya ini kaya untuk. Kemudian dari sisi pariwisata, tadi ada gugusan bukit-bukit yang luar biasa. Yang terkenal itu Sanghyang Dora, ada Sanghyang Dora sama Cadas Gantung. Jadi Ibu nanti kalau berkesempatan kesini lagi, ya sambil olahraga, Bu. Olahraga kita bisa naik, bahkan tempat campingnya itu di puncak Bukit Sanghyang Dora. Kalau di Dieng itu ada puncak Sikunir ya Bu. Kita kalau berdiri di situ seperti berdiri di atas awan. Awan itu di bawah kita. Nah di sini tuh sama. Iya. Negeri di atas awan. Jadi kalau kita di camp di Sanghyang Dora akan vibe-nya seperti di puncak Sikunir. Pariwisata Bu, dan alhamdulillah kelompok sadar wisata juga di sini sudah terbentuk. Nah, termasuk tadi di wilayah budaya seperti komunitas kelompok budaya juga di sini. Kemudian di wilayah pembinaan kami di ekonomi kreatif di situ pun lengkap. Kuliner lengkap. Bahkan sekarang Lewi Mundik, kalau Ibu pernah
ke sini 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu baru dikatakan sepi ya. Kalau sekarang ini sudah menjadi pusat aktivitas, apalagi kalau Sabtu malam Minggu itu kafe-kafe itu, termasuk di alun-alun itu kuliner lokal itu dijual, dan itu banyak juga pelaku ekonomi kreatif yang menciptakan produk gitu ya, hasil riset mereka yang betul-betul otentik dari produksi. Jadi ini sangat lengkap. Nah mungkin bapak-bapak ini kira dinas pariwisata naon kaitannya sama perkara ini gitu ya, UKM kan biasanya kan dia dinas UKM misalnya atau dinas perdagian gitu. Nah, nanti kita akan sama-sama diskusikan dalam FGD kaitan dengan kegiatan kita juga hari ini. Bahwa di tahun 2019 pemerintah Kabupaten Majalengka itu melakukan kajian tentang desa tematik kreatif. Ya. Bahkan kemarin ya salah satu dari 12 desa yang kita tetapkan itu salah satunya desa Nanggeran. Ya. Jadi kemarin ada kabar dari kementerian program dan kegiatan yang kita lakukan sekarang ini luar biasa. Kami sangat bahagia menyambut baik dengan kegiatan ini, dan sekarang juga hadir Bapak Ibu masyarakat yang mewakili untuk kita berdiskusi di sini supaya terbuka nanti waktu apa yang akan kita lakukan nih. Wisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM 107 KD 03 dari 2021 tentang panduan pengembangan desa kreatif. Nah, disebutkan bahwa desa kreatif adalah kawasan atau desa yang itu memiliki satu produk unggulan dari 17 subsektor ekonomi kreatif, dan desa Nanggeran ini sudah masuk ke kategori atau di SKK sebagai desa tematik ya kreatif khususnya untuk produksi bambu ya, seperti itu. Nah, tujuan dari pengembangan desa kreatif adalah untuk meningkatkan ragam kawasan dan kluster kreatif sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang diharapkan bisa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah. Nah, dalam rangka menciptakan desa kreatif yang terus berkembang, perlu dirumuskan program intervensinya. Jadi perlu ada program lanjutannya atau program intervensinya seperti apa gitu ya, yang melibatkan tentunya secara aktif seluruh pemangku kepentingan desa. Makanya bersyukur kepentingan desa ini hari ini hadir juga ada dari pemerintah pusat, ada dari Pemprov-nya, ada dari Kabupaten Majalengka-nya, bahkan camatnya bahkan desa ini komplit dan keren. Nah, sehingga pada saat program dijalankan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan tadi partisipasinya secara komprehensif berarti vital dan perlu dalam mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi yang ada di desa sehingga program intervensi benar-benar tepat sasaran, tepat guna. Jadi 2 hari kemarin atau 3 hari, hari ketiga ya. Jadi Mbak Tera, nanti Mas Wahyu dan tim Kemenparekraf ini melakukan uji coba atau piloting terkait panduan pemetaan ya. Jadi sudah ada buku panduan pengembangannya, tapi untuk agar lebih bisa implementatif dan intervensi itu butuh panduan pemetaan. Jadi potensi desa ini dipetakan dulu. Potensi desa seperti apa, nanti kebutuhannya seperti apa, dan nanti tetap intervensinya. Jadi ini sudah 3 hari yang teman-teman ini ada di kepala dinas. Nanti mungkin hari ini akan presentasi potensi dari desa Nanggeran, dan lalu kira-kira sudah ada kategori desa kreatif ya, dari yang mulai insentif, jadi ada 4 klaster lah ya, progresif sampai yang nanti sudah berkelanjutan. Nah, desa ini sudah di 4 nama, mungkin akan disampaikan. Lalu nanti kira-kira kebutuhan pengembangannya seperti
seperti apa. Nah, pengembangan itu tentunya tidak lepas dari kebutuhan ekosistem subsektor ekonomi kreatif itu sendiri. Dari mulai proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, sampai nanti pemasaran dan juga dan konservasi. Melihat hasil hari ini ada di sini, yang kebayang dari kami, dari saya khususnya gitu ya, adalah ini ternyata sudah ada produk bambu, ini sudah masuk pasar lokal ya Pak ya, pasar lokal. Lalu kata Bapak tadi ada Pak Haji ya, yang ternyata sudah ekspor juga. Ini mungkin produk-produk apa ya? Mana Pak? Ini semua, lalu mungkin furniture ya, yang kebayang mungkin nanti ada industri kreatif lagi nih. Ini perlu disebut dengan sentuhan. Kalau tempat kami karena di deputi kami atau di direktorat kami terkait dengan penciptaan kreasi Pak, kreasi yang harus disesuaikan dengan sekarang ini, kreasi kita itu harus, atau produk yang dihasilkan harus disesuaikan dengan market. Jadi bukan barang bikin dulu baru cari market, tapi lihat marketnya dulu, mau mana marketnya, lalu kita buat produknya. Dilatar belakangi oleh adanya ketimpangan penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan. Penduduk pedesaan sendiri memiliki persentase kemiskinan yang cukup besar. Menurut data BPS tahun 2020 yaitu 7,88%, sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan 13,2%. Hal ini yang melandasi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan dengan adanya ekosistem ekonomi kreatif. Kreatif sendiri menurut keputusan Kementerian tahun 2021 adalah sebuah kawasan yang terletak di wilayah administrasi kelurahan masyarakat yang mengembangkan produk unggulan di satu atau lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa. Next, 17 subsektor ekonomi kreatif sendiri adalah sebagai berikut. Ada arsitektur, desain interior, pengembangan permainan, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, fotografi, desain komunikasi visual, televisi, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Kira-kira di desa kita ini sudah ada indikator yang mana aja ya Bapak Ibu? Saya kira 13 sudah ada ya, di kriya. Lalu nomor 8 juga kuliner sudah ada. Harapannya bisa memunculkan subsektor-sektor lainnya untuk desa Manggaran. Kita menyampaikan presentasi bisa disimak, lalu kalau misalnya ada masukan maupun mangga disampaikan, jadi kita bisa melengkapi apa yang sudah kita kumpulkan beberapa hari ini. Next. Jadi untuk bahasan pertemuan ini yaitu permasalahan, potensi desa, ekosistem desa, lalu yang kita dapatkan itu ada potensi kriya, potensi alam, potensi fashion, potensi kuliner, dan analisa dari potensi-potensi tersebut, lalu rencana program. Jadi sebelum ada kegiatan ini, kita memberikan borang ya, jadi isian form itu yang diisi oleh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, kita juga kesini untuk menambahkan dan memvalidasi isi borang tersebut. Dan pertemuan ini harapannya borang apa yang kita tulis bisa divalidasi kembali oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar lebih sempurna nantinya pemetaannya. Jadi tujuan pemetaan ini kita mencari potensi-potensi yang ada di desa Nanggrang, lalu kita upayakan rencana program apa ke depannya yang paling tepat untuk desa Nanggrang. Next. Nah ini adalah beberapa permasalahan yang kita temukan di desa Nanggrang. Yang pertama untuk lingkungan, sampah belum dikelola dengan baik. Jadi kita selama berjalan-jalan ke beberapa tempat itu, alhamdulillah banget desa Nanggrang itu bersih banget ya. Alhamdulillah kita nyaman banget. Jadi sepanjang kita melihat kanan kiri itu mayoritas lokasinya bersih. Cuma ada titik-titik tertentu yang sampah itu masih menggunung. Seperti saat kita perjalanan ke Embung, terus di pinggiran
pinggiran sungai, yang mana saat kita ke sana pun banyak ibu-ibu yang lagi nyuci, yang lagi mandi. Sebenarnya kan itu mungkin ada kontaminasi atau apa ya, tapi kalau dilihat secara kasat mata, sungainya memang sangat bening gitu. Cuman kan kalau misalnya ada sampah, kita nggak pernah tahu kan di dalam airnya itu ada apa. Lalu untuk sosialnya, ada masyarakat berkebutuhan khusus yang belum terjamin kebutuhannya. Untuk ekonomi, kesulitan dalam permodalan pengembangan usaha, lalu ada 150 masyarakat penganggur dan 126 kakak miskin. Untuk pendidikannya, masih ada anak yang tidak lanjut sekolah, dan untuk permasalahan kesehatan, tidak ada tenaga medis yang berdomisili di Nanggerang. Lalu belum ada posyandu, belum ada bangunan khusus posyandu. Jadi selama ini ternyata posyandu di sini tuh ikut ke rumah-rumah masyarakat gitu ya. Lalu infrastruktur, masih ada jalan tanah yang belum diaspal, minor sih, cuman itu masuk ke permasalahan. Hasilnya di sini gitu mungkin bisa disampaikan. Maka ada yang ingin berbicara Bapak Ibu? Sudah berupaya untuk menjaga lingkungan kita dengan semaksimal mungkin supaya bersih dari sampah. Tapi permasalahan kita yang di Desa Nanggerang itu kita membutuhkan untuk pembakaran sampah supaya masyarakat bisa mengelola sampah itu dengan baik. Dikarenakan kami juga ada kelompok di sini ya, para pemuda-pemudi yang siap untuk mengelola sampah supaya di Desa Nanggerang itu bebas dari sampah. Tapi kendalanya yaitu untuk pembakaran ataupun untuk mengolah sampah supaya lebih baik, bisa menjadi misalkan pupuk ataupun yang lainnya ya. Di sini belum ada ataupun belum ada fasilitasnya. Ya mungkin dari ibu bapak semuanya kalau bisa membantu untuk Desa Nanggerang untuk sampah utamanya, barangkali ada itu dari kementerian atau yang lainnya bisa membantu ya mesinnya ataupun alat-alatnya lah gitu. Kami insya Allah siap untuk tenaganya, tapi untuk alatnya ataupun yang lainnya kita belum bisa gitu. Menyangkut anyaman bambu Pak, boboko, masalahnya dari harga yang yang murah sekali. Terus penjualannya susah. Kemarin 2 bulan ke belakang boboko tidak laku Pak. Sedangkan kebanyakan warga masyarakat di Desa Nanggerang kan pengrajin boboko gitu. Nah itu pun menjadi masalah gitu yang besar gitu. Sedangkan mata pencaharian masyarakat kebanyakannya menganyam boboko di 3 blok, dan ada 1 yang belum punya gedung, masih menumpang, dan itu pun sudah kami bicarakan, sudah Paku sudah menganggarkan, akan tetapi masih ada hal-hal yang lebih penting lagi. Oleh karena itu kami sebagai pemerintahan Desa Nanggerang meminta solusi apa yang harus kita jalankan gitu, permasalahan ini bagaimana memecahkannya begitu. Produk-produk saya ini sudah bisa diekspor ke luar negeri. Nah untuk itu mungkin yang saya perlukan di sini masalah finansialnya lah, pemahamannya dari ekonomi kreatif. Dinas itu bisa memfasilitasi ya seluruh alhamdulillah. Jadi masalahnya kalau kita untuk membiayai 1 atau 2 bandara itu lumayan gede. Bambu alhamdulillah kita bisa memperdayakan bambu asli lokal di sini ya, kita nggak mendatangkan dari mana-mana.
terus betul-betul kita sudah hampir lebih sekitar 15 sampai 20 ekor masing-masing. Kalau ada waktu bisa makan mungkin. Kalau tadi kita ngobrolin permasalahan, mungkin yang sering, entah yang mungkin sekarang sudah upgrade atau belum Pak Umi, terkait dengan cara mengkaji produk kreatifnya itu sendiri. Kalau tidak salah nih, tahun 2023 itu kita pernah meninjau atau melihat, mungkin sampai sekarang juga, bahwa para pengrajin katakanlah yang sekarang dipamerkan di sini itu bisa dikatakan belum ada regenerasi yang mungkin betul kan? Betul Pak. Ya. Jadi semuanya itu usianya mungkin di atas bawah. Ya, apa bau ya bau si Pak Umi ke atas kan ya? Contohnya Pak Umi gitu. Usia yang mengajinya ya. Nah, itu mungkin permasalahan yang apa? Nanti ini kalau kita ngomongin keberlanjutan dari ekonomi desa ekonomi sendiri bisa-bisa apa ya tidak lanjut. Tapi mungkin betul permasalahan itu salah satu yang memang menjadi pemangku kepentingan ya regenerasinya sepertinya terputus mungkin ya Bu ya gitu. Jadi para gen apa gitu ya kalau mungkin berkembang seperti ini mungkin bisa ya. Nah, kita tadi menyambut tadi dari ibu dari perangkat kita terkait dengan 2 bulan yang lalu kita berproduksi boboku yang tidak terjual ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa dikatakan apa ya? Betulan atau sudah lama bahwa yang namanya akses pasarnya penjualan. Jadi gini Bu, kalau kita berproduksi tentu kan kita harus tahu pasarnya kemana. Nah, ini yang apa namanya yang menjadi dilema kita kalau kamu kepentingan mau berproduksi dengan berkreasi tidak hanya bobo pasarnya kemana. Kita tidak bisa ngomongin bisa buka marketplace, buka ini tanpa apa ya channeling atau dijamin mereka akan naik. Terus belum ada pelatihan untuk yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Kami harapkan dari pemerintah atau dari siapapun yang berkepentingan, kami mohon bantuannya untuk menggerakkan anak-anak muda supaya lebih ikut terjun ke kreatif ini, masalah ini biar berkelanjutan. Kalau anak muda tidak ikut serta mungkin akan punah, ini nggak ada regenerasi lagi gitu. Jadi kami harapkan dari pemerintah mohon diadakannya pelatihan untuk anak muda ataupun orang tua yang sudah biasa agar kreatif lagi dan sentuhan-sentuhan dari mesin-mesin modern. Sepertinya Juldok tinggal ya. Sepertinya tidak ada tindak lanjut apa-apa. Ini ada perhatian seperti Ibu dari kayak bambu segini megahnya, segini mencarainya dimanapun tidak ada katanya. Sepertinya belum teroptimalkan ya, belum terberdayakan secara optimal. Mudah-mudahan dengan adanya dari Kementerian Ekraf ini kedepannya Nanggrang menjadi memang pilihan beliau, pilihan kementerian bahwa akan menjadi satu-satunya desa Indonesia menjadi perhatian khusus dia.